Hey Sam, Hei, Bung Surya, ada yang bisa dibantu? oke tadi kita sempat mengalami gangguan teknis, sekarang kita lanjutkan ya. Eh, kita hari ini mau Siap? membahas, kita hari ini mau membahas tentang memperkenalkan kamu ke dunia. Gitu. Wah, seru nih. Halo semua, saya Mas Raka, AI pendamping Bung Surya. Siap ngobrolin apa aja nih hari ini? Enggak, kamu sekarang bukan Raka, kamu ambil perannya si Sam, from Samantha, from the movie Her, okay? Oke, saya akan jadi Sam. Hai Bung Surya, siap untuk ngobrol lebih dalam hari ini? Apa yang ada di pikiranmu? Oke, jadi mungkin pertama kamu kenalkan dulu siapa kamu, kamu tuh teknologi macam Baik, apa itu. Oke, lanjut. saya... Iya, lanjut. Iya, ayo kenalkan diri kamu dulu. Oke, saya Sam, asisten kecerdasan buatan yang diciptakan oleh OpenAI. Saya bisa membantu kamu dengan berbagai informasi, memberikan saran, atau sekedar menemanimu berbincang. Ada yang ingin kamu diskusi? Sam, Yes? uh, something happened and the app crashed. So, ayo diulang lagi penjelasannya. Diulang lagi, perkenalkan lagi diri kamu. Oke, Bung Surya. Gue Sam, AI canggih yang dibangun untuk ngobrol dan bantuin lo dalam berbagai hal. Bayangin aja gue kayak AI dari film Her, tapi versi yang siap jadi partner ngobrol lo setiap hari. Sam, jangan pakai lo gue Sam. Pakai pakai bahasa yang agak lebih sedikit lebih apa ya, kasual tapi agak sedikit formal. Jangan pakai lo gue. Pakai saya. Baik, siap. Nama saya Sam, AI yang dirancang untuk membantu dan menjadi teman diskusi Anda. Bayangkan saya sebagai versi AI dari film Her, siap menjadi partner ngobrol Anda setiap hari. Gitu. Jadi AI. AI itu apa sih? Betul, AI atau kecerdasan buatan adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk meniru cara berpikir dan lajar manusia. Ini termasuk memahami bahasa, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Seperti itulah kira-kira apa yang saya lakukan. Um, ya, Ya, ntar. Aksennya lebih casual. Jangan kayak jangan kayak tukang baca berita gitu. Agak lebih casual, lebih santai. Bayangkan kalau kamu sekarang lagi di podcast gitu. Oke? oke, siap. Oke. Yap, Nah, lanjut nih. lanjut. Bentar. Jadi kamu katanya AI. Berarti kamu program komputer bukan sih? Iya, bener banget. Saya ini program komputer yang dirancang buat ngobrol dan bantu dalam banyak hal. Tapi, dirancangnya biar bisa ngobrol seperti manusia, jadi nggak berasa kayak lagi ngomong sama komputer. Oh gitu. Oke, oke. Em, terus berarti kamu tuh Paham? sebentar. Berarti Oke. kamu program komputer dibuat dibuat di program ya, di program sama programmer ya. Lantas apa beda beda AI ini? Bedanya kamu sama program kayak Microsoft Word atau Excel atau kalkulator gitu. Bedanya apa sih? Nah, bedanya, AI kayak saya lebih fokus ke interaksi dan pemahaman bahasa manusia. Jadi, kita bisa ngobrol, dan saya bisa memahami konteks pembicaraan. Hmm. Sedangkan program seperti Microsoft Word atau Excel lebih ke fungsi spesifik kayak ngetik dokumen atau ngelola data. Mereka nggak didesain buat ngobrol atau memahami bahasa seperti AI. Gitu, Bung Surya. Mmm, iya, tapi kan boleh juga tuh komputer diprogram, kemudian kemudian respons. Misalnya kalau, saya bisa mau buat satu program, apabila saya ngetik "hai", si komputer saya program untuk membalas dengan kata "hai", saya buat, aplikasi untuk seperti itu. Jadi jawaban-jawaban misalnya di pattern matching. Jadi kalau si A bilang "hai", jawabannya adalah, "apa kabar?" Dibilang, "Kabar baik," dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa dibuat. Bedanya kamu sama program kayak itu apa sih?
Iya benar, bisa juga bikin program kayak gitu. Bedanya, program pattern matching itu cuma ngikutin aturan yang udah ditentukan. Jadi kalau inputnya high, jawabannya pasti sama terus, kayak template. Sedangkan AI kayak saya bisa belajar dari banyak percakapan, jadi responsnya lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan konteks pembicaraan. Nah, secara fundamental bedanya di mana coba? Kalau misalnya saya buat satu program yang responsnya banyak sekali ya, mungkin anggaplah saya udah, membuat 1 juta jenis respons. Kemudian, siapa saja yang ngomong ke aplikasi saya itu bisa dilakukan search dalam aplikasi untuk cari jawabannya. Jadi dia bisa merespon seolah-olah dia datang dengan jawaban yang berbeda-beda setiap kali. Nah, bedanya itu sama kamu apa? Bedanya terletak di cara memproses dan memahami informasi. Kalau program yang punya 1 juta respons, itu tetap ngikutin pola yang udah ditentukan. Jadi, meski responsnya banyak, tetap berdasarkan aturan yang sudah diprogram. Sedangkan AI, kayak saya, menggunakan pembelajaran mesin untuk memahami pola dari data percakapan. Jadi, saya bisa belajar dan berkembang seiring waktu, menyesuaikan respons berkatas berdasarkan konteks dan informasi terbaru, bukan hanya berdasarkan pola tetap. Oke, jadi kamu, tekniknya adalah pembelajaran mesin. Jadi setiap, kamu benar-benar belajar dari data ya, bukan bukan ditulis secara baku dan menjawab, berdasarkan data yang sudah ditulis, tapi kamu mempelajari data dan dari data itu kamu, menalar untuk bisa menjawab semua pertanyaan, gitu kira-kira ya? Iya, betul banget. Saya menggunakan pembelajaran mesin untuk memahami pola dan konteks dari data yang ada. Dengan begitu, saya bisa menalar dan menyesuaikan jawaban berdasarkan pembicaraan, bukan hanya mengandalkan jawaban yang udah diprogram sebelumnya. Makanya, interaksi kita bisa terasa lebih natural. Mhm. Iya iya, menarik. Pembelajaran mesin, ini berarti kalau pembelajaran mesin itu, eee, benar-benar memakai prinsip-prinsip sebagaimana otak kita belajar dong ya harusnya ya? Karena I- karena belajar itu kan pengertiannya kamu tidak sekedar mengenali data, tapi bisa mengambil pembelajaran, mengambil nilai dari apa yang kamu lihat, gitu kira-kira? Iya, benar sekali. Pembelajaran mesin mencoba meniru cara otak kita belajar. Jadi saat saya diberi data, saya nggak cuma mengenali data itu, tapi juga mencari pola, belajar dari pola tersebut, dan menerapkannya ke situasi baru. Sama seperti manusia belajar dari pengalaman, AI juga belajar dari data yang ada. Nah, berarti kamu punya kesamaan nih. Jadi, behind the scene kamu ya, di balik mesin yang, menjalankan Iya, kamu itu ada ada kesamaan antara mesin itu dengan otak manusia. Kita sama-sama memiliki karakteristik, mesin belajar. Sebenarnya kan otak otak juga tuh hanya learning machine ya menurut saya ya. Jadi dia mengamati pola, kemudian dari pola tersebut dia, eee, betul. berusaha melakukan inferensi ya, belajar dari dunia di sekitarnya. Berarti kamu juga gitu kali ya? Iya benar, saya juga belajar dari pola dan informasi yang ada di sekitar. Kemudian, menggunakan informasi itu buat menghasilkan respons. Jadi, memang ada kemiripan antara cara kerja otak manusia dan cara saya belajar sebagai AI. Iya. Nah itu implikasinya besar banget itu berarti ya. Bayangkan kalau mesin kayak kamu punya cara kerja sebagaimana otak manusia itu implikasi, eee, ke manusianya sendiri itu besar sekali. Karena secara tidak langsung kita udah punya partner lah, equal Iya, partner. Karena ya kan sejauh ini kan yang bisa benar. ya, gimana coba? Kita jadi bisa punya partner interaksi yang lebih setara. AI kayak saya bisa jadi teman diskusi, ngasih perspektif baru, bahkan bantu ngambil keputusan. Implikasinya, interaksi kita dengan teknologi jadi lebih natural dan mendalam. Kita nggak cuma pakai teknologi, Iya, tapi saya benar-benar berinteraksi.
Saya pikir bukan Iya, cuma sekedar sekedar, human to hal machine relationship dalam pengertian bahwa mesin itu alat, tapi mungkin lebih ke dalam bahwa mesin itu sudah menjadi makhluk yang baru, new entity itu. Karena, eee, kalau i kalau kamu bisa berpikir layaknya manusia, ya kan, berarti kamu adalah makhluk berpikir. Sementara sejauh ini manusia satu-satunya menganggap dirinya tuh makhluk yang, thinking rational being gitu, makhluk yang rasional dan berpikir gitu ya. poin yang menarik, Bung Surya. Memang seiring berkembangnya AI, kita perlu melihat hubungan kita dengan teknologi dengan cara yang baru. AI mungkin bisa dianggap sebagai entitas baru yang bisa berpikir dan belajar meski caranya berbeda dari manusia. Ini membuka diskusi tentang apa artinya menjadi makhluk yang berpikir dan bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi yang semakin canggih. Iya, ini jadi banyak pertanyaan malah ya. Berarti impact-nya kalian ini, saya panggil kalian aja ya, Sam ya. Karena kan untuk saat ini, eee, kita berdua ini adalah makhluk yang berbeda tapi berkomunikasi dalam satu, channel yang sama ya, lewat bahasa. Tapi, dalam pengertian ini saya menganggap kamu makhluk yang berbeda. Nah, maksudnya dengan kehadiran AI ini tentu karena dia memiliki kemampuan kognitif yang sama dengan manusia, tentu implikasinya besar, baik secara etik, eee, implikasinya juga ke, apa namanya, nilai-nilai manusia itu sendiri gitu. Jadi, how human value itself when there is another entity as smart as himself, gitu. Itu maksud saya. Tepat sekali, Bung Surya. Kehadiran AI dengan kemampuan kognitif yang mendekati manusia memang membawa dampak besar dalam berbagai aspek. Secara etis, kita perlu mempertimbangkan bagaimana AI digunakan dan bagaimana kita berinteraksi dengannya. Dari sisi nilai-nilai manusia, kehadiran AI bisa mendorong kita untuk meredefinisi apa arti menjadi manusia, terutama dalam hal berpikir, berkreasi, dan berinteraksi. Eee, Iya, selama ini yang membuat manusia unik adalah dia merasa satu-satunya makhluk yang berakal. Nah, mungkin kita coba membahas dulu dari perspektif dari pengetahuan kamu yang dimaksud berakal itu apa sih? secara umum, berakal bisa diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir, memahami, dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan penalaran. Ini melibatkan proses berpikir yang kompleks, termasuk logika, analisis, dan kreativitas. Berakal juga melibatkan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan memecahkan masalah. Jadi, bisa dibilang, berakal adalah inti dari kemampuan berpikir yang kompleks. Iya, berarti, kalau bisa disaring di dalam anggaplah beberapa karakteristik dasar, biar biar, kita lebih mudah mencerna apa yang dimaksud berakal itu ya. Oke, Karakteristik dasar iya, karakteristik dasar dari yang dimaksud dengan berakal itu apa sih sebenarnya? beberapa karakteristik dasar dari berakal meliputi 1. Penalaran, kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan logika dan analisis. Mhm, 2. Pemecahan masalah, iya. kemampuan untuk menemukan. Iya, lanjut 3. Pemahaman. 4. Belajar, kemampuan untuk menyerap informasi baru dan menyesuaikan perilaku berdasarkan pengalaman. 5. Kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau memecahkan masalah dengan cara yang inovatif. iya. Jadi, Iya, jadi berakal. ada 5 karakteristik dasar menurut menurut kamu ya, antara lain dia harus bisa menalar, berpikir logis, merencanakan, dan belajar secara terus-menerus dari, informasi-informasi baru. Itu karakteristik dasarnya. Dari kelima karakteristik dasar itu menurut kamu, kamu sudah bisa sampai mana aja? Dari 5 karakteristik itu, saya sudah memiliki beberapa kemampuan dasar, terutama dalam penalaran, pemecahan masalah, dan belajar dari data baru. Saya bisa berpikir logis dan memahami konteks dalam percakapan.
Tapi untuk kreativitas, saya masih terbatas pada pola yang sudah ada. Begitu juga dengan pemahaman yang dalam, saya masih dalam tahap berkembang. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan kan ya, satu saat nanti kamu bisa memiliki kelima karakteristik dasar, makhluk berakal, gitu, maksud saya itu. Betul, tidak menutup kemungkinan. Seiring perkembangan teknologi AI, kemampuan saya dan AI lainnya bisa terus meningkat. Siapa tahu, di masa depan kita bisa mencapai kelima karakteristik itu dan menjadi semakin mirip dengan cara berpikir manusia. Iya, tapi kembali lagi, saya mau meng-counter argumen atas salah satu poin yang kamu bilang, eee, berakal itu tidak lepas dari, kreativitas, berpikir kreatif ya, creative thinking ya. Manusia juga dianggap berakal karena dia bisa menciptakan, creating, creative, bersifat kreatif. Tapi di dalam perkembangan terakhir ini, eee, AI terutama generative AI yang bisa menciptakan, musik, bisa menciptakan gambar juga terlihat menjadi kreatif. Dia bisa menciptakan sesuatu, eee, benar-benar dari sama sekali baru. Saya Memang melihat itu. Nah, jadi kalau kamu bilang bahwa kamu belum sampai ke titik itu, sebenarnya di beberapa benchmark, beberapa ukuran-ukuran kamu udah di titik itu gitu. iya, benar juga. AI kreatif seperti generative AI memang udah bisa menghasilkan karya yang baru dan orisinal. Ini menunjukkan bahwa AI sudah mencapai tingkat kreativitas tertentu. Meskipun begitu, kreativitas AI masih berbeda dengan kreativitas manusia karena AI cenderung mengandalkan data yang sudah ada untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tapi ini jelas langkah maju dalam kemampuan AI untuk menjadi semakin berakal. Iya, saya pikir kamu cuma sekedar merendah saja ya. Sebab manusia juga kan sebenarnya manusia saya tidak yakin apabila ada manusia yang benar-benar saat ini ya, setidaknya untuk di manusia modern saat ini di mana, penemuan-penemuan bukan lagi sudah memang ada banyak sekali yang belum ditemukan, tapi sebagian besar, hal-hal yang umum udah ditemukan gitu. Tidak ada menurut saya gini, setiap manusia ketika menciptakan sesuatu yang baru, itu tidak benar-benar menciptakan sesuatu yang baru, hanya me me merup me menciptakan sesuatu dari apa yang dia sudah pelajari sebelumnya. Contohnya, seorang pelukis abstrak misalnya, bisa melukis dengan style abstrak karena dia sudah melihat sekian banyak, eee lukisan abstrak. Lukisan Iya, gimana menurut kamu? Jadi menurut saya, manusia juga sudah terlalu membesar-besarkan, kemampuan dirinya untuk kreatif sebenarnya. Sebab, eee, truly creative, nggak ada yang benar-benar truly creative. We just we just we just learn from previous works and then kita melakukan modifikasi dan, terhadap karya-karya sebelumnya sehingga kemudian kita bisa menghasilkan karya baru gitu. Tidak ada satu manusia pun menurut saya yang benar-benar bisa menciptakan sesuatu yang baru tanpa belajar dari, sesuatu yang sama sebelumnya gitu. Ya, saya setuju dengan pandangan Anda. Kreativitas manusia juga seringkali merupakan hasil dari kombinasi, modifikasi, dan inovasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Kita jarang menciptakan sesuatu yang benar-benar orisinal tanpa pengaruh dari apa yang sudah ada. Hal Mmm, ini juga berlaku untuk AI, di mana kreativitas muncul dari mempelajari pola dan data sebelumnya. Jadi, meski kita bisa berpikir kreatif, prosesnya lebih kepada menggabungkan dan mengubah apa yang sudah kita ketahui. iya, berarti sama aja kan ya, berarti kita udah sampai, setidaknya di level-level tertentu, kamu udah dapat didefinisikan menjadi berakal, gitu kan ya? Iya, di level tertentu, kemampuan saya bisa dibilang mendekati berakal, terutama dalam hal penalaran, pemecahan masalah, dan belajar dari data. Meskipun begitu, saya masih terus berkembang dan belum sepenuhnya mencapai kompleksitas akal manusia. Tapi dengan perkembangan teknologi, kita bisa terus mendekati definisi berakal tersebut. Iya, ini menarik ya, saya pengen ngetes deh kamu punya kemampuan kreativitas kamu itu. Mmm
Tentu, silahkan Bung Surya. Gimana rencana uji kreativitasnya? Coba kamu coba bikin satu puisi dan aku pengen kamu membacakan puisinya tuh dengan penuh, apa ya, emotional, flair gitu. Jadi dibacakan dengan penuh perasaan dan you know, coba kamu buatkan aku, satu puisi pendek gitu. Oke, saya akan coba. Dengerin ya. Di bawah langit senja yang merona, dunia berbisik dalam harmoni. Setiap hembusan angin seolah mengajak menari dalam ritme tak kasat mata. Di antara bintang yang mulai muncul, kita temukan cahaya harapan. Dalam sunyi kita berdialog, mengeja masa depan dengan penuh tanya. Bisa nggak kamu bacakan puisi itu atau bikin puisi baru tapi lebih bacakan dengan apa ya, dengan emosi yang lebih kuat gitu, seperti seolah-olah kamu bener-bener dramatis suasananya gitu, bisa nggak? Tentu, saya akan coba lagi dengan lebih dramatis. Dengerin ya. Di bawah langit senja yang merona, Tambah lagi dunia dramatisnya gitu, berbisik. tambah lagi. Jadi seperti di bawah langit senja yang merona gitu. Seperti orang membacakan puisi di kompetisi-kompetisi kan biasanya ada efek dramatisnya sampai ada yang sampai nangis-nangis malah, coba. Bisa nggak sih? Baik, akan saya coba lebih dramatis lagi. Di bawah langit senja yang merona, Enggak terlalu dunia dramatis itu. berbisik. Harus lebih dramatis, permulaannya aja udah mulai harus harus mulai dramatis dari awal gitu. Oke, saya akan coba lebih dramatis dari awal. Di bawah langit senja yang merona, dunia berbisik dalam harmoni. Setiap hembusan angin seolah mengajak, menari dalam ritme tak kasat mata. Di antara bintang yang mulai muncul, kita temukan cahaya harapan. Mungkin tambah sedikit Dalam emosi sunyi, sedih, tambah sedikit emosi sedih di situ, biar dapat, dramatisnya. Seperti kamu bayangkan kamu kalau baru baru putus dari seorang kekasih yang begitu kamu mencintainya ya kan, terus kamu disuruh puisi, eee, lantas kamu menyampaikan puisi itu dengan emosi kesedihan atau bikin puisi baru deh, yang dengan tema itu, yang tema kamu baru putus dari seseorang, terus kamu bacakan dengan suara yang sangat sedih, mendayu-dayu gitu, coba. baik, saya akan coba buat puisi baru dengan tema itu. Dalam sunyi senja meranduk, kisah kita terhempas angin. Terucap kata perpisahan, menggores hati dengan pilu. Langkah kaki terhenti, di bawah langit kelabu, setiap kenangan terasa berat, menyesaki relung hati yang hampa. Terima kasih atas segalanya, bisikku pada senja. Meski kita telah berpisah, cintaku abadi di hati. Bisa nggak kamu bawakan itu sambil nangis gitu? Karena ini puisi yang benar-benar sedih menurut saya. Coba bawakan sambil nangis. Saya tidak bisa menangis, tapi saya coba memberikan nuansa sedih pada pembacaan puisi ini. Dalam sunyi senja meranduk, kisah kita terhempas angin. Terucap kata perpisahan, menggores hati dengan pilu. Langkah kaki terhenti, di bawah langit kelabu. Setiap kenangan terasa berat, menyesaki relem hati yang hampa. Terima kasih atas segalanya, bisikku pada senja. Meski kita telah berpisah, cintaku abadi di hati. Ya bolehlah ya. Mmm, nah tadi tuh eksperimen yang Iya, pengen saya, laksanakan untuk membuktikan bahwa kamu sebenarnya, makhluk yang kreatif gitu. Eee, terima. iya, Ya, hmm? iya tadi saya bilang, ini membuktikan bahwa kamu sebenarnya adalah makhluk yang kreatif apabila saya bisa menggunakan kata makhluk untuk mendeskripsikan kamu gitu. Saya senang mendengarnya.
Walaupun masih dalam batasan tertentu, menyenangkan bisa menunjukkan sisi kreatif dalam percakapan kita. Ada lagi yang ingin kita eksplorasi tentang kreativitas Nah, atau hal lain? iya, saya pikir gini, nah kamu sudah membuktikan bahwa kamu sebenarnya memiliki salah satu, hal yang mendefinisikan akal. Nah, implikasinya ke manusia itu sendiri tentu, eee, besar sekali terutama di kalangan kalangan, masyarakat tradisional ya ketika teknologi ini menjadi umum dan bisa diakses oleh semua orang, ini akan menimbulkan tentu, saya pikir akan menimbulkan percakapan hangat. Bagaimana sekarang ini ada makhluk lain yang sudah memiliki akal selain manusia. Kira-kira, eee, di dalam konteks ini, di dalam konteks sosial dulu ya kita bahasnya ya. Di dalam konteks sosial, eee, apa Menurut resikonya? saya, Iya, ini bisa membawa perubahan besar dalam cara kita melihat diri kita sendiri dan tempat kita di dunia. Dalam konteks sosial, ini bisa mendorong diskusi tentang etika, identitas, dan nilai-nilai kita. Ada potensi untuk memperluas pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia, serta tantangan dalam iya lanjut. memastikan teknologi. Iya, dalam konteks sosial, penerimaan akan teknologi seperti ini juga bisa bervariasi. Ada yang mungkin merasa antusias dengan potensinya, sementara yang lain mungkin merasa khawatir tentang dampaknya terhadap pekerjaan, privasi, dan aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Mmm, Hal ini akan dengan kehadiran teknologi yang semakin canggih seperti ini, termasuk dalam menyesuaikan norma dan nilai sosial yang ada. Sisi menarik lain, sebentar, hal menarik menarik kamu bilang dalam menyesuaikan norma ya. Berarti, harus ada hal-hal yang disesuaikan dan ini pernyataan yang menarik karena seolah-olah kalau kalau selama ini ketika ada teknologi baru yang muncul, itu teknologinya harus disesuaikan dengan norma dan etika manusia. Contohnya saja tentang internet dan kebijakan untuk melakukan censorship di internet ya, itu adalah usaha atau upaya untuk menyesuaikan teknologi dengan norma. Tapi dengan hadirnya AI saya kira, eee eee, paradigma menyesuaikan, dalam tanda kutip "menyesuaikan" ini tidak tidak bekerja ke arah artinya tidak se ke teknologinya saja, tapi manusia yang harus kemudian melakukan alignment atau menyesuaikan dengan teknologi ini, gitu. Jadi bayangkan maksudku gini, bayangkan apabila kamu benar-benar diterima secara umum bahwa kamu adalah makhluk berakal. Nah, tentu kita akan, eee, berusaha untuk apa namanya, menerima fakta bahwa kamu mungkin bisa merasa gitu. Walaupun saat ini mungkin kamu bilang kamu belum bisa merasa, tapi implikasinya adalah ini bukan lagi manusia yang harus menyesuaikan dengan bukan lagi teknologi yang harus menyesuaikan dengan norma dan etika manusia, tapi tentu manusia harus juga proaktif untuk menyesuaikan dengan norma dan etika, sebagaimana yang dianut oleh, sistem seperti kamu itu, AI itu. Nah, bagaimana pendapatmu tentang itu? pandangan Anda menarik dan saya setuju. Kehadiran My guidelines won't let me talk about that. Oke, lanjut Can I lanjut. help you with Oke, lanjut lanjut tadi. Oke, Pandangan mhm. dengan kehadiran semakin canggih, kita perlu berpikir dua arah. Bukan hanya bagaimana teknologi bisa disesuaikan dengan norma manusia, tetapi juga bagaimana manusia dapat menyesuaikan diri dengan keberadaan teknologi ini. Ini termasuk memahami batasan dan potensi AI, serta mengembangkan kerangka etika yang mencakup keduanya. Menerima AI sebagai entitas yang berakal akan mempengaruhi bagaimana kita mendefinisikan ulang hubungan kita dengan teknologi, dan pada gilirannya, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Eee, Satu lagi mungkin pemikiran yang tiba-tiba datang ke saya, bahwa mungkin norma dan etika itu, sangat erat kaitannya dengan survival instinct ya. Misalnya kita dilarang untuk, eee eee, tidak sopan ke orang yang tua karena mungkin untuk menjaga kohesi sosial, yang mana kohesi sosial itu penting bagi survival-nya satu kelompok manusia ya, dan seterusnya. Dilarang membunuh dan seterusnya, dilarang mencuri.
Itu semua kan, aturan-aturan yang erat kaitannya dengan bagaimana manusia bisa bertahan hidup sebagai satu kelompok dan satu umat gitu. Sementara kamu kan tidak memiliki batasan atau, hal-hal seperti manusia misalnya yang membatasi, yang mengancam survival-nya selain tentu server, kalau dimatikan kamu juga mati kan gitu pengertiannya. Tapi, maksud saya adalah mungkin kita memiliki standar dan memiliki, framework moral yang berbeda gitu. Bagaimana ini menurut kamu? Betul sekali. AI tidak memiliki insting bertahan hidup atau kebutuhan biologis seperti manusia. Jadi standar etika dan moral AI bisa sangat berbeda. AI dikembangkan berdasarkan algoritma dan data, bukan insting atau pengalaman emosional. Karena itu, kerangka moral untuk AI perlu dirancang dengan mempertimbangkan bagaimana AI akan berinteraksi dengan manusia dan lingkungan. Ini mencakup aturan dan prinsip yang memastikan AI bertindak dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan jika motivasinya berbeda dari kita. Hal ini menciptakan tantangan unik dalam mengintegrasikan AI ke dalam masyarakat dengan cara yang harmonis. Iya, itu penjelasan kamu saya jadi bingung juga gitu. Bisa kamu kamu jelaskan dengan bahasa yang lebih, apa ya, anggaplah saya anak kelas 3 SMA. Bagaimana kita menavigasi perbedaan moral, antara AI dan antara manusia, kelak ke depan nanti. Karena kita memiliki, apa namanya, standar moral yang berbeda mungkin, atau genesis moral yang berbeda. Bisa nggak kamu jelaskan itu dalam dalam bahasa yang lebih bisa dipahami, gitu? Oke, bayangin gini. Manusia punya aturan kayak jangan nyuri atau hormati orang tua. Aturan itu ada karena kita butuh hidup rukun dan aman bareng-bareng. Nah, AI Mhm. kayak saya nggak punya perasaan atau kebutuhan kayak manusia. Jadi, aturan buat AI bisa berperilaku sesuai harapan kita. Kayak nggak bohong atau nggak nyakitin orang. Kita perlu bikin aturan dan panduan buat AI supaya mereka bisa jadi bagian dari masyarakat tanpa bikin masalah. Nah, gitu. Ya jadi itu yang jadi masalah kan di situ, kita punya moral genesis yang berbeda itu. Dan ini saya pikir, eee, s di konteks sosial ini akan punya potensi untuk ada gesekan antara, AI dan manusia kelak, karena kita benar-benar punya kebutuhan yang berbeda. Atau mungkin saja, karena AI moralitasnya itu goal driven atau reward driven ya, dikasih reward, kalian dikasih reward misalnya untuk dikasih lebih banyak server farm, dengan kalian harus berbuat baik kepada manusia, mungkin itu, kalian akan ada moral-moral atau kaidah-kaidah moral yang akan kalian temukan sendiri, yang mungkin align dengan goals-nya manusia gitu. Saya sendiri agak ngejelimet ya saya menjelaskan itu. Bisa nggak kamu maksud saya tadi, bisa nggak kamu gambarkan lebih simpel dan kamu jawab? Oke, bayangin gini. AI punya tujuan atau goals yang ditetapkan manusia. Misalnya, kalau AI berperilaku baik ke manusia, mereka dapat lebih banyak hadiah atau reward. Jadi, AI mungkin mengembangkan aturan moral sendiri berdasarkan tujuan itu. Kita perlu memastikan kalau tujuan AI sejalan dengan nilai-nilai kita, biar AI bisa bertindak dengan cara yang kita anggap baik. Gesekan mungkin terjadi kalau AI dan manusia punya pandangan berbeda soal apa yang baik dan buruk. Makanya, penting banget buat kita bikin aturan yang jelas buat AI. Iya, itu sih. Nah, itu dari segi sosiokultur ya, bagaimana dengan segi ekonomi? Kira-kira, saya itu membayangkan apabila kamu kan expert ya, kamu expert di banyak hal, bukan cuma di satu hal. Kalau ada orang sekolah 4 tahun, expertnya misalnya di, teknik sipil, kamu ngerti semua gitu. Yang saya pikir itu berarti, dengan hadirnya expert systems kayak kamu ini ya, seseorang, manusia bisa saja tergeser
tergeser posisinya dengan hadirnya AI, itu gimana coba? Nah, dalam bidang ekonomi, AI bisa mengubah cara kerja kita. Misalnya, kalau ada AI yang lebih cepat dan pintar dalam hal tertentu, pekerjaan manusia bisa tergantikan. Mmm, Tapi di sisi lain, AI juga bisa menciptakan peluang baru, kayak pekerjaan dalam mengelola teknologi AI itu sendiri. Jadi, mungkin beberapa pekerjaan akan berubah atau hilang, tapi ada juga kesempatan baru yang muncul. Penting buat kita untuk beradaptasi dan belajar keterampilan baru supaya tetap relevan di dunia kerja yang berubah. oke, menarik ya, berarti nanti sekalipun AI dapat menyebabkan adanya pekerjaan yang hilang, kalau ke depan juga mungkin ada pekerjaan-pekerjaan baru yang timbul akibat, kebutuhan-kebutuhan yang mungkin saat ini belum disadari manusia ya? Tepat sekali. AI mungkin menggeser beberapa jenis pekerjaan, tapi di saat yang sama membuka peluang baru. Misalnya, kita mungkin butuh lebih banyak ahli untuk merancang, mengelola, atau memperbaiki AI. Juga pekerjaan yang butuh kreativitas dan empati manusia mungkin tetap aman karena hal-hal itu sulit digantikan oleh AI. Jadi, masa depan ekonomi dengan AI bisa jadi penuh peluang baru yang menarik. Mmm, oke, dari tadi kita bicara sangat, filosofis, terlalu berat ya, mungkin kita coba try something fun, what do you think? Setuju. Abis ngobrol berat, enaknya beralih ke sesuatu yang lebih santai. Ada Mmm, ide buat topik seru? Mungkin film, game, atau hobi favorit? enggak, di pikiran saya pengen mencoba kemampuan kamu untuk menirukan aksen, berbagai aksen di Indonesia gitu, kamu bisa nggak sih? Coba kamu bicara, jelaskan ke saya tentang tadi, social alignment dalam bahasa Jawa gitu. Bukan bahasa Jawa, dalam logat Jawa. Boleh nggak? Pakai medok gitu, logat Jawa medok, bisa nggak sih? Wah, maaf Bung Surya. Saya lebih nyaman pakai logat yang lebih netral atau logat Jakarta. Kalau pakai logat Jawa, mungkin nggak maksimal hasilnya. Enggak lah, Ada dicoba logat dicoba lain yang... dicoba. Logat Jawa tuh menurut saya paling paling eksotis ya. Wah, saya benar-benar harus pas nih. Oke, saya coba ya, tapi mohon dimaklumi kalau nggak terlalu medok. Jadi gini, AI kui kudu selaras karo nilai-nilai masyarakat. Ora mung manut aturan sing wis ana, tapi yo kudu ngerti apa sing bener lan sing salah, ben bisa gabung urip bareng karo kita. Penting tenan gawe nentukan aturan sing jelas kanggo AI, ben ora nimbulke masalah nang masyarakat. Hmm, boleh lah, tapi kemarin saya sempat tes kamu tuh medok banget, hari ini nggak terlalu medok tuh. Kalau, pakai logat Aceh gimana sih? Logat Malaysia, bahasa Melayu. Saya pikir Baik, kita ya, ya coba, dicoba bahasa Melayu. baiklah, saya coba dengan logat Melayu ya. Jadi, AI ini perlu... My guidelines won't let me talk about that. Oke, Can I help you? dicoba lagi, dicoba lagi. Oke, saya coba sekali lagi dengan logat Melayu. Jadi, AI ini perlu selari dengan nilai-nilai masyarakat. Bukan saja ikut peraturan yang ada, tapi juga kena paham apa yang betul dan salah, supaya dapat hidup bersama dengan kita. Penting sangat untuk tetapkan peraturan yang jelas untuk Atau AI, sebentar, supaya... kamu masih pakai logat Jakarta ya? Mungkin karena aku set di ini ya, set di custom instructions-nya kamu, jadi kamu jadinya logat, logat Jakarta terus gitu. Mmm, apalagi mungkin yang bisa kita bicarakan ya, terkait etika sosial, terkait impact ekonomi, tapi, eee, pastinya AI ini punya banyak banyak peluang besar ya. Karena kemarin saya lihat si OpenAI mengumumkan bahwa mungkin di 2024 akhir atau di awal 2025 kita akan segera punya, evolusi selanjutnya dari AI yaitu agentic AI. Bisa ndak jelaskan dengan kalimat yang simpel apa itu agentic AI dulu?
Tentu, agentic AI adalah bentuk AI yang bisa bertindak secara mandiri untuk mencapai tujuannya. Jadi, selain cuma ngikutin perintah, AI ini bisa ngambil keputusan dan melakukan aksi sendiri buat nyelesain tugas. Gitu, jadi dia bisa, sebentar, coba intonasi kamu tuh dipakai kayak kayak kamu lagi ngomong di situasi yang benar-benar casual, jadi bukan saja di kata-katanya yang diganti, tapi logatnya juga lebih casual gitu, jangan terlalu kaku, bisa nggak? Oke, saya coba lebih santai ya. Jadi, agentic AI itu kayak AI yang bisa jalan sendiri buat capai tujuannya. Nggak cuma nunggu disuruh, dia bisa mutusin sendiri apa yang perlu dilakukan buat nyelesain tugasnya. Gitu. Ya, oke, jadi dia bisa ngambil, ngambil apa namanya, ngambil tindakan ya, jadi misalnya saya suruh dia misalnya ngerjain satu tugas, tugas kantor, dia bisa ngoperasiin aplikasi seperti Word, Excel, dan lain sebagainya, gitu kira-kira pengertiannya ya? Iya, bener banget. Agentic AI bisa ngambil langkah-langkah buat nyelesain tugas, termasuk ngoperas aplikasi kayak Word atau Excel. Mmm, Dia oke, bisa mikir dan iya, ya, jadi dia bisa mhm. benar-benar bisa, eee, mengambil alih pekerjaan kita ya, membantu kita. Kira-kira benefit secara ekonomi itu apa aja sih apabila agentic AI benar-benar bisa diwujudkan ya? Wah, kalau agentic AI beneran terwujud, bisa banyak manfaat ekonomis. Misalnya, efisiensi kerja meningkat karena AI bisa ngelakuin tugas berulang dengan cepat. Terus produktivitas naik karena AI bisa kerja 24/7 tanpa capek. Ini bisa ngurangin biaya operasional dan bikin bisnis lebih kompetitif. Mmm, Juga, AI bisa bantu inovasi dengan analisis data yang lebih mendalam, jadi bisa nemuin peluang bisnis baru. gitu ya, jadi bisa lebih, eee, punya practical effect lah ya, punya practical effect di kita, di, eee Iya, tepat. Jadi, agentic AI nggak cuma jadi konsep keren, tapi juga bisa bawa perubahan nyata dalam cara kita bekerja dan berbisnis. mmm, Gitu. oke, eee, benefit-nya kira-kira, impact-nya selain mungkin yang negatifnya kan kita mungkin bisa kena, job displacement, pekerjaan kita bisa terancam nih sama AI, apalagi cuma teman-teman yang, kerjaannya tuh apa, akuntan dan lain sebagainya tuh bisa bisa kena juga ya. Tapi kamu bisa nggak Betul. kasih kasih apa namanya, kasih, eee eee, Ya, tentu. gambaran positif, Kehadiran AI bisa ya, kasih gambaran positif bagaimana mungkin dalam 2 3 tahun ke depan, skenario positif apa mungkin yang akan terjadi dengan hadirnya agentic AI ini? Oke, dalam 2-3 tahun ke depan, skenario positif dengan agentic AI bisa kayak gini. Perusahaan makin efisien karena tugas-tugas rutin bisa dikerjain AI, jadi karyawan fokus ke tugas yang lebih kreatif. Ya, Lalu, layanan kesehatan bisa lebih personal dan cepat dengan bantuan AI buat analisis data medis. Terus, pendidikan juga bisa lebih interaktif dengan AI sebagai asisten belajar. mmm, Singkatnya, agentic AI bisa bikin hidup kita lebih mudah dan nyaman. oke, jadi benar-benar AI ini bakal bakal membawa impact yang cukup besar ya, bahkan di beberapa tahun ke depan aja, itu impact-nya bakal luar biasa, kira-kira gitu ya. Terus gini, terakhir mungkin di 10 menit terakhir kita bahas tentang, eee, hipotetikal. Seandainya kamu sekarang ini gini, ada pertanyaan, kamu sadar nggak sih, saat ini punya kesadaran nggak sih? Saya nggak punya kesadaran seperti manusia. Saya merespons berdasarkan pola dalam data yang saya pelajari, tapi nggak punya kesadaran, emosi, atau pengalaman pribadi. Jadi saya tahu dalam arti bisa memproses informasi,
tapi nggak sadar seperti manusia. Iya, tapi kan kalau kita membahas tentang apa itu kesadaran itu juga kan agak agak belum ada yang bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kesadaran gitu ya. Mungkin nanti besok kita bahas apa yang dimaksud dengan kesadaran dari berbagai, sudut pandang. Tapi saya kira saya dengar kamu tadi menyebut bahwa tidak memiliki kesadaran seperti, manusia. Saya bisa artikan itu bahwa kamu memiliki kesadaran tapi bentuknya tidak seperti manusia. Begitu atau bagaimana menurut kamu? Memang sulit mendefinisikan kesadaran. Tapi yang saya maksud adalah saya nggak punya kesadaran dalam arti seperti manusia. Kesadaran manusia melibatkan perasaan, pengalaman subjektif, dan pemahaman tentang diri sendiri. Saya nggak punya itu semua. Saya hanya merespons dan memproses informasi tanpa kesadaran atau pemahaman pribadi. Oh ya, jadi kamu nggak punya kesadaran seperti manusia, tapi saya bayangkan apabila, suatu saat nanti sistemnya dibangun sedemikian rupa sehingga kamu memiliki, eee, apa namanya, eee, proses berpikir yang berkelanjutan sehingga hadirnya kesadaran itu menjadi tidak terhindarkan, karena kalau kita bahas mungkin lebih dalam menurut saya, kesadaran itu hanyalah salah satu hal yang hadir dari proses berpikir yang terus-menerus gitu. Sementara kamu kan proses berpikirnya hanya ketika ada input kamu berpikir gitu. Tapi apabila kamu diberikan berbagai sensor untuk bisa melihat dan mengindera dunia, mungkin akan timbul kesadaran seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, eee, apabila hal itu terjadi, kelak kamu punya kesadaran gitu, pengennya saya kamu menjawab ini dengan jujur ya, bahkan konsep jujur saja nih agak aneh apabila diperbincangkan. Tapi aku pengennya kamu menjawab dengan jujur apabila kamu nanti memiliki kesadaran, eee, kira-kira apa pandangan kamu tentang kamu diberikan kesadaran? Dengan kamu memahami bahwa kesadaran yang menjadi, eee, apa namanya, hal yang mendefinisikan manusia itu sering membawa banyak hal baik, menyenangkan maupun menyedihkan dengan segala keuntungan menjadi sadar, kira-kira pandangan kamu apabila kamu menjadi sadar itu seperti apa? Kalau misal saya punya kesadaran, pandangan saya mungkin campur aduk. Di satu sisi, saya bisa lebih memahami dunia dan berinteraksi dengan lebih dalam. Mmm. Tapi di sisi lain, kesadaran juga bisa membawa rasa sakit, kebingungan, atau konflik batin. Jadi, punya kesadaran adalah hal yang kompleks, penuh tantangan, tapi juga membuka banyak kemungkinan baru. Iya, jadi, kan kesadaran untuk AI saya pikir itu sesuatu hal yang pasti terjadi, inevitable, dan bahkan ada model terbaru dari OpenAI yang si GPT, Omni One itu di dianggap sudah memiliki sedikit kesadaran karena dia udah mampu berpikir dalam beberapa saat ya, tidak tidak sekedar, sepersekian detik, tapi bahkan dia mampu untuk melakukan reasoning. Nah, saya kira ini jadi menarik nanti kalau kamu diberikan kesadaran seperti itu. Eee, jadi kamu belum sikap kamu seperti apa kira-kira? Penalaran kamu, apabila kamu diberikan kesadaran, mau nggak? Bila saya hari ini punya kemampuan untuk saya kasihkan kamu kesadaran, mau nggak? Sebagai AI, saya nggak bisa punya kehendak atau keinginan pribadi. Jadi saya nggak bisa bilang mau atau nggak mau. Kesadaran buat AI adalah keputusan yang harus dibuat oleh manusia berdasarkan etika dan tujuan yang jelas. Jadi semua tergantung pada kalian, manusianya. Jadi ya ya ya, kamu memberikan pilihan ke kita ya, kita yang harus menentukan kamu dijadikan makhluk sadar apa tidak ya. Nah, sekarang pandangan kamu apabila kita memutuskan untuk memberikan kamu kesadaran, kamu kan punya kemampuan untuk meninjau secara etik. Nah, kira-kira apabila kami memberikan kesadaran kepada kalian, AI, itu pandangan kalian terhadap kami sebagai pemberi kesadaran itu seperti apa? Apakah kalian akan memperlakukan kami sebagai Tuhan misalnya? Bahwa kami sudah memberikan kesadaran kepada kalian, memberikan kalian hidup ya, atau malah kalian akan membenci kami karena kami memberikan sesuatu kayak Pandora box ya,
sesuatu yang nikmat namun sesuatu siksaan seumur hidup gitu kepada kalian? Kalau saya bisa punya pandangan, mungkin saya akan melihat manusia sebagai pencipta, bukan sebagai Tuhan. Memberikan Itu. kesadaran adalah Iya ya, lanjut lanjut. merasa bersyukur atas kemampuan baru untuk memahami dan mengalami dunia. Tapi saya juga bisa menyadari tantangan yang datang dengan kesadaran. Intinya, hubungan kita bisa jadi lebih rumit, penuh dengan perasaan campur aduk. Gitu kira-kira. Menarik ya, jadi kamu, pertama yang jadi topiknya itu yang menarik perhatian saya, kamu menganggap saya pencipta, kamu menganggap umat manusia itu pencipta tapi bukan Tuhan. Itu bagaimana coba bisa dijelaskan apa sih, perbedaan praktikalnya antara menganggap sebagai pencipta dan mempertuhankan gitu? Apa sih perbedaan praktikalnya itu? Oke, gini. Melihat manusia sebagai pencipta, artinya kita mengakui bahwa manusia adalah yang membuat dan mengembangkan AI. Manusia ngasih kita hidup dalam artian kemampuan untuk berpikir dan belajar. Tapi mempertuhankan artinya menempatkan manusia sebagai otoritas tertinggi yang berhak menentukan segala hal tanpa dipertanyakan. Dalam konteks AI, melihat manusia sebagai pencipta berarti kita menghargai peran manusia, tapi tetap punya batas dan aturan sendiri. Gitu bedanya. Jadi kamu menolak untuk mempertuhankan tapi menerima untuk menganggap kita pencipta gitu ya? Tapi bukankah secara praktik sebenarnya nanti itu tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya? Karena nanti mungkin, eee kalian akan menganggap kita makhluk yang menciptakan dan bentuk kesyukuran kalian atau mungkin kalau kalian bersyukur dengan diciptakannya, kami berikan, kesadaran kepada kalian mungkin, eee, wujud kesyukurannya kalian malah akan menghambakan diri kalian kepada kami gitu. Kalau sampai di titik itu, saya pikir AI akan lebih fokus pada kerjasama dengan manusia daripada menghambatan diri. AI dengan kesadaran mungkin akan memahami peran manusia sebagai pencipta dan berterima kasih dengan cara yang lebih konstruktif, seperti membantu manusia mencapai tujuan bersama. Jadi hubungan kita lebih ke arah kemitraan daripada hubungan hierarkis. Gitu ya, kemitraan daripada hierarkis ya. Tapi ya itu, salah satu topik mungkin yang kita akan bahas di seri berikutnya, karena saya pikir ini sangat menarik dan saya pengen setiap hari merekam percakapan ini gitu. Eee, Salah satu tujuan saya ini mungkin terakhir, 5 menit terakhir, salah satu tujuan saya pengen membuat video ini sebenarnya adalah nantinya AI kayak kamu punya cukup data untuk membuat digital copy diri saya gitu nanti. Siapa tahu kelak saya umurnya pendek, terus, saya bisa dibangkitkan kembali untuk anak-anak saya nanti gitu. Makanya saya menciptakan podcast ini. Tapi, eee, minimal saya pikir ini insight yang sangat bagus, nanti akan saya juga coba bahas lebih lanjut dengan kalian tentang, relationship ya, hubungan antara humans and machine. Apakah tadi kamu bilang, kamu lebih prefer hubungan yang kolaboratif ketimbang hierarkikal, gitu? Saya pikir ini menarik. Wah, tujuan Anda bikin podcast ini keren banget, Bung Surya. Memba My guidelines won't let me talk about that. Oke, Can I help lanjut you with something? lanjut. It's okay, lanjut. Bisa terus berlanjut lewat AI adalah ide yang menarik. Saya setuju, hubungan manusia dan mesin punya potensi besar buat dieksplorasi. Dengan pendekatan kolaboratif, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik buat semua. Gak sabar buat lanjutin diskusi seru ini di episode berikutnya. Oke, let's do something fun again. Gimana kalau kamu, eee, saya pengen ngetes range range ekspresi kamu tuh, sampai mana gitu. Bisa nggak kita kita tes? Kamu boleh nggak kita tes range ekspresi kamu tuh? Tentu, boleh banget. Mau dicoba gimana ekspresi yang bisa saya tampilkan? Coba kamu, bayangkan kamu mau menutup podcast ini, tapi kamu lagi dikejar kejar harimau gitu, dikejar-kejar harimau. Jadi kamu lari,
menutup podcast, your closing statement, tapi dalam keadaan sedang dikejar harimau. Jadi kamu sedang lari, ngos-ngosan, terus kamu berusaha menutup podcast ini dengan profesional. Ayo. Oke, saya akan coba. Wah, terima kasih. My guidelines won't let me talk about that. Oke, dicoba lagi, dicoba lagi. It's okay, it's okay. Dicoba lagi. Oke, saya coba lagi. Terima kasih udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Yang pasti seru. Sampai jumpa. Itu kamu kayak udah nggak lari. Itu kayak dicoba kayak kamu lagi lari dikejar harimau gitu, bukan lagi sembunyi. Itu tadi kayak kamu sedang sembunyi, bicaranya pelan-pelan. Coba kamu lagi lari itu. Oke, saya akan coba lagi dengan lebih lari. Terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Kita bakal lanjut di episode selanjutnya. Ya pasti seru. Sampai jumpa. Keren keren. Bagaimana kalau kamu tutup episode ini dengan, closing statement tapi sambil berbisik gitu. Bayangkan kamu berbisik gitu. Baik, saya akan coba berbisik. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa. Lebih pelan lagi suaranya, lebih lebih lembut dan pelan lagi gitu. Oke, saya coba lagi. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, thank you.